semuanya. Baik, Pak. Hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran PPKN. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah lebih baiknya kita berserah diri kepada Tuhan agar nanti semua kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Ya, silakan maju ke depan. Semua sudah masuk? Sudah. Baik, jadi untuk selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Andi Gunawan Zaluku, Hadir, Pak. Andi Aliza Nolohulu. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Bapak ingin mengajak seluruh anak-anak kami untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasional untuk kita. Siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk bernyanyi? Silakan ya. Jadi semua dalam keadaan sikap sempurna ya. Dunia siap? Baik, minggu lalu kita sampai pada pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu hak warga negara? Ya, silakan. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai kedudukannya yang diatur oleh undang-undang. Terima kasih. Bagus sekali. Ya. Jadi hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan kedudukan yang diatur oleh undang-undang dan undang-undang. Hari ini kita masuk pada materi baru tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Coba perhatikan, ini Bapak menampilkan gambar, di mana pada gambar ini ada seorang anak kecil sedang mengamen, mengamen di jalanan. Sementara di sebelahnya itu adalah adanya sekumpulan pemotor yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jelas bahwa di gambar nomor 1 ini terjadi yang namanya pelanggaran hak warga negara. Kenapa demikian? Karena sebenarnya sebagaimana di dalam amanat Undang-Undang Dasar bahwa anak-anak terlantar itu harusnya dilindungi oleh negara. Itu sudah menjadi amanat undang-undang, sudah menjadi amanat. Kita lanjutkan dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois.
menyibukkan diri, ya, menganggap bahwa hanya dialah yang punya kepentingan, sehingga dia lupa bahwa orang lain juga sama kedudukannya dalam hal-hal tertentu. Setelah ini Bapak ingin menampilkan video. Sebelum Bapak putarkan videonya, maka ayo kita bentuk kelompok kita. Mana ada 7 orang per kelompok, ya. Siti Nurhayati, wanita muda tewas di Tangasan Bekasi di perumahan Amarapura, Setu, Tangerang Selatan ini malam. Modus pelaku berkenalan melalui media sosial dan pura-pura menaruh hati pada korban. Kematian Siti Nurhayati mengejutkan banyak pihak termasuk para tetangga. Semasa hidup korban dikenal sebagai sosok yang ramah meski pendiam. Pada malam kejadian, korban hanya berdua bersama sang adik, sementara orang tua sedang berpergian keluar kota. Salah satu tetangga mengaku tak mendengar apapun pada saat kejadian. Pas kamu kejadian, ibu dengar nggak? Sama sekali nggak, saya mau cerita pusing, nggak mau bangun, udah mau banyak benar pada ini. Aku lama kan masih seperti biasa. Oh gitu. Kita kemandingan kan, lama-lama ramai, baru saya keluar biasa. Baru kan di sini dia lo nggak bisa tahu. Kalau tadi kamu, baru pulang kamu bukan ya? Sebelum tewas, korban menerima tamu, teman dekat, dan seorang rekannya. Pelaku sengaja menemui korban dan menuduhnya berselingkuh. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku, Ridwan Setiadi dan Artiana, di tempat persembunyiannya di Subang, Jawa Barat, Selasa 5 Desember lalu. Dalam pemeriksaan terungkap, modus pelaku bernama Ridwan Setiadi sengaja berkenalan dengan korban di media sosial dan berpura-pura menyukai korban. Rencana menghabisi korban setelah pelaku mengetahui isi rekeningnya. Awalnya mereka hanya untuk mengambil ATM yang berisi uang 3 juta. Namun kemudian terjadi penganiayaan yang kemudian berakhir dengan pembunuhan. Perkenalan dari media sosial dari Facebook. Udah berapa tahun Anda mengenal korban? 4 bulan ini, jadi selama 4 bulan ini korban mengenal dengan pelaku lewat Facebook, kemudian mereka pacaran. Selanjutnya karena mungkin saling percaya, korban memberikan PIN ATM-nya dan kita diketahui bahwa di dalam ATM tersebut ada uang 3 juta. Baik, jadi kita sudah melihat bersama-sama dan mudah-mudahan semua sudah menyimak apa yang kasus yang sedang terjadi yang telah Bapak tampilkan di depan tadi. Ya. Jelas bahwa di dalam video tadi itu adalah terjadinya pelanggaran hak dari seorang warga negara. Jadi Bapak sudah membagikan LKPD. Bapak berikan kalian waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti kita akan presentasikan ke kelas. Dikerjakan sesuatunya, ya. Menunjukkan sesuatu. Kelompok 3 sudah siap. Oke, jadi sekarang kita dengarkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Pada kelompok 3 kami silakan. Soal nomor 1, berdasarkan video di atas, analisa bersama teman kelompok apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran hak warga negara atau tidak? Jawabkan. Video di atas termasuk sebagai pelanggaran hak warga negara. Menanyakan, mereka telah membunuh seorang wanita, di mana pembunuhan adalah sebuah kasus pelanggaran hak warga negara, di mana hak warga negara
Jawaban tidak. Karena kasus tersebut bukan pelanggaran hak warga negara. Perlu kita ketahui dulu bahwa hak warga negara adalah sebenarnya hal yang melekat pada diri manusia dan sebagai berbentuk. Oleh itu menunjukkan bahwa kasus pembunuhan orang ini berkaitan dengan hak. Apa kasus pembunuhan tersebut melekat pelanggaran hak yang ada di Indonesia karena HAM dilindungi oleh peraturan. Baik, jadi ini video ini tentu akan memicu pro dan kontra, ya kan? Ada yang pro dan ada yang kontra. Pro bahwa ini pelanggaran hak warga negara. Tentu ini harus kita bahas bersama-sama. Berdasarkan kelompok jawaban dari kelompok 3 tadi, mereka pro bahwa ini pelanggaran hak daripada warga negara. Sedangkan kelompok 4 mereka menyatakan bahwa kasus yang terjadi di video itu merupakan bukan merupakan pelanggaran daripada hak warga negara. Tentu kita bisa mendengarkan alasan daripada kelompok 3. Atas dasar apa mereka mengatakan bahwa ini pelanggaran hak warga negara. Silakan kelompok 6. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada nggak di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini? Ada nggak di antara kalian semua yang bisa memberikan apa kesimpulan daripada kejadian itu? Karena kita dalam masa pendidikan masih dalam status sekolah, kita harus tahu apa tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Maka masa depan kita harus terjaga dengan baik, jauh dari segala bahaya. Ada yang mau disampaikan? Di sini juga tidak ada yang. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya setiap warga negara itu tidak boleh hanya bisa menuntut haknya, ya. Tidak boleh hanya mampu untuk menuntut haknya, tapi kita juga harus memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu ketika kita sudah menjalankan kewajiban, maka otomatis kita hak itu bisa kita dapatkan. Sebagai warga negara yang baik, saya ajak seluruh anak negara yang mungkin melaksanakan semua apa yang menjadi kewajiban kita. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara.